Ih, bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Hai, perkenalkan nama saya Natalia Ngilauhana. Saya mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku, program studi informatika Fakultas Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang turunan fungsi diferensial. Yang pertama, definisi turunan. Turunan fungsi atau juga bisa disebut dengan diferensial adalah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Contohnya, fungsi f dijadikan f(x(n) yang mempunyai nilai tidak memiliki aturan dan hasil dari fungsi akan berubah sesuai dengan variabel yang dimasukkan. Atau secara umum, suatu besaran yang berubah seiring perubahan besaran lainnya. Yang berikut aturan dasar turunan. Aturan dasar turunan fungsi diferensial meliputi aturan konstanta, penjumlahan, selisih, dan kelipatan konstanta. Aturan konstanta menyatakan bahwa turunan dari konstanta adalah 0, dan aturan penjumlahan dan selisih digunakan untuk mencari turunan dari jumlah atau selisih dua fungsi. Dan aturan kelipatan konstanta menyatakan bahwa turunan dari konstanta dikalikan dengan fungsi adalah konstanta dikalikan dengan turunan fungsi. Yang berikut turunan fungsi konstan. Aturan konstanta menyatakan bahwa turunan dari konstanta adalah 0, maka aturan fungsi konstan jika f(x) sama dengan c, maka f(x) dari x sama dengan 0. Contoh, f(x) sama dengan 5, maka f(x) dari x sama dengan 0. Yang berikut turunan fungsi identitas. Aturan fungsi identitas jika f(x) sama dengan x, maka f(x) dari x sama dengan 1. Jadi fungsi identitas f(x) sama dengan x memiliki laju perubahan konstan sebesar 1 terhadap perubahan x. Untuk setiap peningkatan 1 unit pada x, nilai f(x) juga meningkat 1 unit. Yang berikut turunan fungsi pangkat. Jika f(x) sama dengan x pangkat n, maka f(x) dari x sama dengan nx pangkat n kurang 1. Contoh, f(x) sama dengan x pangkat 3, maka f(x) dari x sama dengan 3x pangkat 3 kurang 1 sama dengan 3x pangkat 2. Dan gx sama dengan x pangkat negatif 2, maka gx dari x sama dengan negatif 2x pangkat negatif 2 kurang 1 sama dengan negatif 2x pangkat negatif 3 sama dengan 2 per x pangkat 3. Yang berikut sifat-sifat turunan. Jika K suatu konstan, f dan g fungsi-fungsi yang terdefinisikan, u dan v fungsi dalam x sehingga u sama dengan fx dan v sama dengan gx, maka berlaku yang pertama, jika y sama dengan k dikalikan dengan u, maka yxn sama dengan k dikalikan dengan uxn. Yang kedua, jika y sama dengan u tambah v, maka yxn sama dengan uxn tambah yxn. Yang ketiga, jika y sama dengan u kurang v, maka yxn sama dengan uxn kurang yxn. Yang keempat, jika y sama dengan u dikalikan dengan v, maka yxn sama dengan uxn dikalikan dengan v ditambah dengan u dikalikan dengan vxn. Yang kelima, jika y sama dengan u per v, maka yxn sama dengan uxn per uxn dikalikan dengan v dikurangi dengan u dikalikan dengan vxn per v pangkat 2. Yang berikut aturan rantai. A. Konsep aturan rantai. Aturan rantai digunakan untuk mencari turunan dari fungsi komposit. Fungsi komposit adalah fungsi yang berada dalam fungsi lainnya. Secara sederhana, jika kita memiliki fungsi y yang bergantungan pada variabel u, dan variabel u itu sendiri bergantung pada variabel x, maka y secara tidak langsung merupakan fungsi dari x. Yang ke B, teorema aturan rantai. Secara formal, teorema aturan rantai menyatakan bahwa jika y sama dengan f dari u adalah fungsi yang terdiferensialkan terhadap u, dan u sama dengan gx adalah fungsi yang terdiferensialkan terhadap x, maka fungsi komposit y sama dengan f dari g dari x terdiferensialkan terhadap x. Yang berikut notasi dari aturan rantai. dy per dx sama dengan dy per du dikalikan du per dx.
Notasi ini menunjukkan bahwa jika Y adalah fungsi dari U dan U adalah fungsi dari X, maka laju perubahan Y terhadap X dapat ditemukan dengan mengalihkan laju perubahan Y terhadap U dengan laju perubahan U terhadap X. Dan jika Y sama dengan V komposisi G dari X sama dengan V F dari G dari X, maka turunnya adalah F komposisi dari G Xn dari X sama dengan F Xn dari G dari X dikalikan dengan G Xn dari X. Notasi ini menjelaskan aturan rantai dalam konteks fungsi komposit. Ini berarti untuk mencari turunan dari fungsi luar atau F yang di dalamnya terdapat fungsi lainnya yaitu Gx, kita perlu menurunkan fungsi luar dengan mempertahankan fungsi dalam, kemudian mengalihkannya dengan turunan fungsi dalam. Yang kecil, turunan berdasarkan aturan rantai. Turunan berdasarkan aturan rantai digunakan untuk mencari turunan dari fungsi komposit, yaitu fungsi yang terdiri dari fungsi dalam dan fungsi luar. Jika Y sama dengan F dari G dari X, maka Y Xn dari F Xn dari G dari X dikalikan dengan G Xn dari X. Aturan rantai menyatakan bahwa turunan fungsi komposit adalah hasil kali dari turunan fungsi luar terhadap fungsi dalam dan turunan fungsi dalam terhadap variabel X. Contoh, cari turunan dari fungsi Y sama dengan 2X tambah 1 pangkat 3. Penyelesaiannya yang pertama kita identifikasi fungsi luar dan fungsi dalam. Yang pertama fungsi luar, yaitu FU sama dengan U pangkat 3. Dan fungsi dalam yaitu U sama dengan GX sama dengan 2X tambah 1. Yang kedua kita mencari turunan dari masing-masing fungsi, yaitu yang pertama DY per DU sama dengan F V Xn U sama dengan D per DU sama dengan U pangkat 3 sama dengan 3U pangkat 2. Yang kedua DU sama dengan DX sama dengan Gxn dari X sama dengan D per DX. Jadi 2X tambah 1 sama dengan 2. Yang ketiga, gunakan aturan rantai, yaitu DY per DX sama dengan DY per DU dikalikan dengan DU per DX sama dengan 3U pangkat 2 dikalikan dengan 2, maka hasilnya 6U pangkat 2. Yang keempat, kita substitusikan kembali U sama dengan 2X tambah 1, yaitu DY per DX sama dengan 6, 2X tambah 1 pangkat 2. Ini merupakan referensi yang saya pakai dalam pembuatan materi. Terima kasih.